tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu benar nggak Ustaz? Kalau untuk hadisnya benar, cuman mungkin Pelaksanaannya yang menjadi salah paham. Kemudian dijelaskan lagi walakin kullu ma yusta'anu bihi al ibadah wa yakunu ibadah. Tetapi walaupun tidur itu merupakan bentuk kelalaian, bentuk tidak ingat kepada Tuhannya, kepada orang, tapi setiap perkara, setiap hal yang mampu menolong, membantu orang untuk melakukan ibadah, maka tidur tersebut dikatakan sebagai ibadah. Para editor, sana dia editor. Mereka kan begadang nih Sat. Ya, begadang. Sampai subuh. Ya. Setelah subuh mereka meninggal sementara. Iya. Sampai siang. Sampai zuhur. Itu Iya. gimana Sat? Ya, andaikan termasuk ibadah, kerja kayak itu? termasuk ibadah dengan disyaratkan dia ketika sholat zuhur semangat lagi untuk pertama adalah takjilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Jadi salah satu kesunahan berpuasa adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka ketika sudah yakin. Contoh misalkan di pesantren Ummu Qura sudah azan nih, sudah dipastikan ini jangan sampai orang tersebut itu jalan-jalan dulu, nanti dulu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena disunahkan itu menyegerakan berbuka. Berbeda lagi nanti bihilafi ma idza saka. Berbeda lagi nanti kalau misalkan seorang tersebut ragu-ragu. Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanya dong. Ya udahlah. Kembali lagi di program Tanya Ustadz bersama Ustadz Manharul Latif dengan wajah baru. Siapa namanya di film Harbi itu? Pasha. Ja'far. Nah, sebetulnya kita minum ini tapi karena puasa jadi nanti setelah buka. Tapi kita udah siapin ukia air kita semua buat nanti buka puasa. Jadi buat sobat Uki TV kalau nanti mau stok di rumah mendingan ukia aja karena airnya tuh bener-bener luar biasa. Lanjut Sad. Ya, gimana? Sebelumnya sehat kan? Alhamdulillah. Masih semangat buat lanjutin Insya program Allah Tanya semangat Ustadz? terus. Kita baru episode 8 nih Sat. Iya. Masih panjang perjalanan. Nih, masuk pertanyaan dari para netizen. Kan berseliweran juga nih Sat. Hadis yang dimaksud dengan hadis Nabi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu benar nggak Sat? Kalau untuk hadisnya benar. Cuman mungkin Pelaksanaannya yang menjadi salah paham itu mungkin hadis ini menjadi dalil bagi mereka untuk bermalas-malasan dari pagi sampai siang untuk suruh tidur. Padahal praktek seperti itu tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Oh, berarti yang sesuai yang gimana Sat? Untuk yang sesuainya, alhamdulillah sudah ada referensinya, udah mencari jawabannya juga. Di kitab apa nih? Nah, ini ada kitab, jadi nggak perlu diperlihatkan lah ya karena udah sering. Nama kitabnya itu nama Al-Ittihab Sadat Al-Mutakin. Di sini saya menukil kitabnya karangan Syekh Al-Murtadhu Az-Zabidi. Langsung dijelaskan. Langsung dijelaskan Sat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Naumu shaimi ibadah wa nafasu tasbihun wa sumtu hikmatun. Jadi ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, wa nafasu tasbih. Nafasnya kita nih orang yang berpuasa adalah tasbih, wasum tuh hikmah, dan diamnya itu dibilang hikmah. Kemudian banyak dari masyarakat, dari orang-orang yang beranggapan udahlah kita kan tahu bahwasanya ada salah satu hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Makanya orang-orang itu berlomba-lomba dari habis sholat subuh sampai siang untuk tidur. Karena apa? Karena mungkin mereka beranggapan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi maksud orang yang mengatakan seperti itu kurang tepat. Alasannya apa? Di sini jelaskan. Hada ma'akauni naumi ainal ghaflah. Ya, meskipun tidur itu merupakan, jadi hadis ini, hadis naumu shaimi ibadah, itu walaupun tidur itu merupakan bentuk kelalaian. Udah jelas ya, misalkan kan kalau kita tidur kan bentuk kelalaian, tidak ingat kepada siapapun. Kemudian dijelaskan lagi walakin kullu ma yusta'anu bihi al ibadah wa yakunu ibadah. Tetapi walaupun tidur itu merupakan bentuk kelalaian, bentuk tidak ingat kepada Tuhannya, kepada orang,
Tapi setiap perkara, setiap hal yang mampu menolong, membantu orang untuk melakukan ibadah, maka tidur tersebut dikatakan sebagai ibadah. Kayak contoh misalkan gini, kalau misalkan andaikan ada orang tidur dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam dengan niat bermalas-malasan, tidurnya orang yang seperti ini bukan termasuk tidurnya orang yang beribadah. Kenapa? Karena diniatkan untuk bermalas-malasan. Tapi kalau misalkan kita dari pagi sudah bekerja, masak, jualan ataupun yang lain, kemudian setelah sholat zuhur kita tidur. Nah, tidurnya itu kita niatkan agar ketika nanti bangun di sholat asar itu semangat untuk melakukan aktivitas. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa, nanti berbuka. Nah, inilah tidur yang di sini yang dimaksud dengan ibadah. Kenapa? Setiap perkara yang bisa menolong seseorang untuk melakukan ibadah, maka hal tersebut dinamakan dengan ibadah. Ustaz, kalau misalkan kita puasa terus kita nggak tidur nih bangun, tapi kita gibah dan lain-lain lah, itu lebih baik tidur apa gimana, Ustaz? Nah, ini ada kelanjutannya. Yang pertama, tadi kan saya menyampaikan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah ketika dilakukan untuk agar lebih bersemangat, agar rajin beribadah ketika bangun lagi. Yang kedua, ada tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah ketika dia menghindari dari hal-hal yang salah satunya perkara yang membatalkan pahala puasa. Contohnya kemarin itu juga termasuk. Contoh misalkan di daerah kalian nih, misalkan nanti pulang ke rumah ya Pasha ya, nama aslinya ya. Ya, Pasha Biru. Ya, kebetulan dulu pernah jadi wali kelas, jadi tahu sedikit lah. Sering tidur di kelas. Nah, ini tidur nih, makanya biar tak paham juga nih. Jadi sebagaimana kita ketahui di daerah Bekasi, misalkan di daerah tetangganya, circle-nya, planet Bekasi lagi. Siang, pagi, sore di daerah sekitar itu kerjanya ngomongin orang, gibah, mengadu domba. Maka ketika pasca nanti daripada dia ngikutin gibah, ikutin namimah, maka dia menghindar untuk tidak melakukan maksiat, maka tidurnya pasca itu nanti dinilai ibadah. Soalnya tidur terus di rumah. Tapi dengan alasannya apa dulu? Iya, alasannya. Malas disuruh orang tua. Jadi seperti itu. Cuman nanti ada beberapa kriteria yang mana tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Salah satunya nanti tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kayak contoh gini, kita di pagi hari sudah bekerja, ya kan, ya dari pagi sampai siang. Kemudian setelah sholat zuhur kita tidur agar ketika sore hari kita semangat dalam melakukan ibadah, sholat asar, membaca Quran ataupun yang lain. Ternyata di sore harinya kita melakukan hal-hal yang kemarin sudah dijelaskan terkait pahala sah, tapi pahalanya nggak dapat. Puasa sah, pahalanya nggak dapat. Contohnya kita udah bener nih, tidurnya udah bener nih, udah diniatkan untuk biar nanti sorenya bangun semangat, kemudian kita tidur, atau nanti diniatkan biar tidak melakukan maksiat. Ternyata sudah kita udahnya seperti itu, ternyata habis sholat asar kita gibah maka tidur yang seperti ini tidak termasuk tidurnya orang ibadah. Kenapa? Karena tercampur dengan hal-hal yang bermaksiat, membatalkan pahala. Jadi intinya bisa diambil kesimpulan, maksud dari tidurnya orang yang berpuasa ibadah, satu, melakukannya itu dengan diniatkan agar orang tersebut semangat ketika bangun dalam beribadah, atau nanti dia tidurnya untuk menjauhi dari perkara yang dimaksiatkan oleh Allah. Yang kedua, syaratnya ketika seorang tersebut tidak mencampuri di siang harinya ketika dia sudah tidur untuk melakukan ibadah, tidak dicampuri dengan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Intinya yang membatalkan pahala puasa itu jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Di samping itu juga harus ada perkara yang lain. Misalnya tadi jangan sampai melakukan ghibah ataupun yang lain. Terus sebentar, sebagai editor nih, para editor sana juga editor, mereka kan begadang nih Sat, sampai subuh. Setelah subuh mereka meninggal sementara, sampai siang, sampai zuhur. Itu gimana Sat? Ya, andaikan termasuk ibadah, termasuk ibadah dengan disyaratkan dia ketika sholat zuhur semangat lagi untuk berdakwah, untuk mengedit lagi. Nah, ini kan apa? Karena apa?
ini kan kita sekarang ini dalam salah satu aktivitas dakwah. Makanya apa? Setiap perkara yang bisa membantu untuk melakukan ibadah, maka hal tersebut dinamakan dengan ibadah gitu. Kayak contoh, mungkin saking begadangnya ya sampai subuh, habis sholat subuh tidur, tapi harus diniatkan dulu. Ya Allah, saya tidur habis sholat subuh dengan niat, mudah-mudahan ketika habis sholat zuhur saya semangat lagi untuk mengedit, untuk melakukan aktivitas mengedit kegiatan Tanya Ustadz. Itu kan tidur tersebut bernilai ibadah. Kenapa? Karena membantu membangkitkan semangat untuk mengedit. Nah ini benar. Kalau misalnya ente tidur di kamar dengan menghindar biar gak disuruh ngedit, itu salah. Nah itu termasuknya gitu. Yang penting harus paham gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tidur nih saatnya, terus kita pengen nyari sesuatu yang lebih bermanfaat saat. Nah kita tuh bisa tuh kan ngejalanin sunnah ya Sat ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sunnah puasa itu apa Sat? Sunnah puasa ya mungkin macam-macamnya ya kayak misalkan mungkin tadi kan dikatakan tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah. Tapi lebih baik lagi kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, sunnahnya lah, jangan tidur gitu. Apa aja nih Sat? Ya alhamdulillah ada juga kita siapkan jawabannya. Langsung dijawab aja nih biar langsung aja. Karena kalau berbicara terkait sunnah itu banyak. Kayak kemarin udah dijelaskan tuh, salah satunya adalah kesunahan berpuasa adalah yang berbuka dengan kurma, dengan rutop, dengan buser, kemudian yang lain juga berbuka dengan berdoa Allahumma lakasum itu setelah berbuka gitu, setelah makan kurma. Kemudian nanti di sini banyak kesunahannya. Salah satunya adalah nanti kita berurutannya ya. Sekitar ada 5 lebih. Pertama adalah takjilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Jadi salah satu kesunahan berpuasa adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka ketika sudah yakin. Contoh misalkan di pesantren Ummu Qura sudah azan nih, sudah dipastikan ini jangan sampai orang tersebut itu jalan-jalan dulu, nanti dulu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena disunahkannya itu menyegerakan berbuka. Berbeda lagi nanti bihilafi ma idza saka. Berbeda lagi nanti kalau misalkan seorang tersebut ragu-ragu, ini sebenarnya sudah datang waktunya maghrib atau belum. Kalau misalkan ragu-ragu, nanti nunggu sampai yakin. Jadi yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka, yang lebih baiknya kemarin dengan rutop, dengan busa, dengan tamar, kalau sudah bisa dipastikan datangnya waktu sholat maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua ada as-suhuru walau bijur atimain. Jadi nanti disunahkan juga sahur, walaupun nanti dengan 1 teguk air itu. Kapan seorang itu dikatakan bersahur? Wayat hulu waktu suhuri min muntasofil laili. Seorang itu akan dikatakan sahur kalau sudah masuk jam 12 malam. Jadi misalkan nanti, ya misalkan ketika liburan nih, pasca ya habis liburan, habis tarawih biasanya kan liburan kemana gitu, makan jam 11 malam. Kemudian dibangunin sama ibunya, ayo pasca sahur. Kata pasca, Bu udah sahur. Kapan? Jam 11. Nah, ini bukan sahur. Sahur itu dihitung ketika seorang itu sudah melewati jam 12 malam. Walaupun jam 11 sudah makan, minimal bangun. Walaupun minum air putih itu. Jadi kesunahan berpuasa adalah sahur walaupun dengan 1 teguk air gitu. Makanya jangan sampai nggak sahur gitu. Sayang ya kalau dilewatkan. Lanjutin nggak? Yang selanjutnya adalah taftirus shaimin. Taftirus shaimin itu adalah memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Jadi daripada misalkan sore hari tidur, lebih baik ngadain acara bukber. Nih, nah, kenapa? Karena bukber itu salah satu manfaatnya dalam hadisnya Nabi, manfaatullah shaiman karena maghfiratan lidunubihi wa itqorobahati binan nar. Jadi salah satu keutamaan berpuasa adalah nanti orang yang berpuasa itu diampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga nanti mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi nanti daripada di siang hari tidur, lebih baik nanti nyiapin acara atau nanti membantu orang tua memasak ataupun yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu nanti membantu orang tua terus makanannya itu dikasih kepada orang lain, meskipun 1 air putih, maksudnya 1 botol lah gitu, itu nanti pahalanya ada 3. Pertama
diampuni dosanya kita, yang kedua nanti di akhirat kita dibebaskan dari neraka, yang ketiga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Berarti double. Yang sering ngajak-ngajak bukber, kalau emang dia beneran niatnya bener ya, dia pahalanya gede ya. Gede ada beda 3. lagi yang ngajak bukber buat adu outfit, itu beda lagi. Beda lagi. Apalagi maghribnya nggak sholat. Itu ente. Bukan aneh itu Ustaz Fadli. Langsung ada grup yang setahun sekali aktifnya. Grup Apa itu? SD biasanya. Oh, SD. P bukber. Nah itu. Jadi ada dalil juga nih. Dalil. Gimana Sat dalilnya? Maksudnya ini dalil buat orang yang iya. Iya, kenapa? Tapi dengan syarat memberikan buka. Bukan ngajak, kadang ada juga yang ngajak tapi nggak ngeluarin duit. Gitu. Makanya yang bagus itu adalah kita ngadain buka puasa dengan anak yatim. Kalau yang beredar di masyarakat itu kan biasanya perkumpulan reuni SD. Iya betul. Tapi bayar masing-masing. Itu kan nggak ada istilah taftirus shaim, nggak ada istilah memberikan buka. Ini nggak dapat pahala. Yang PT buka. Nah, PT ini statusnya. Kalau yang nanti dapat pahala kan nanti ketika kita memberikan buka kepada orang lain walaupun dengan satu gelas air gitu. By the way, ngomongin kita menyiapkan buka buat yang berpuasa saat di Ummul Qura udah berjalan beberapa tahun nih, ada namanya Booth Sodako. Booth Sodako itu ada di Putra dan di Putri. Nah, itu bebas siapa aja yang mau bersodako gitu, bisa berupa makanan atau uangnya bisa langsung gitu. Nanti makanan-makanan itu diberikan untuk santri yatim dan piatu. Wah, ini cocok San. Ini termasuk dari hadis Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sudah memberikan buka kepada orang lain, wabil khusus kepada anak yatim. Makanya sebisa mungkin buat netizen dimanapun berada, walaupun kita punya uang 1.000, kita beli tuh 1.000 itu aqua gelas, dapat 2. Kalau misalkan kita ngasih ke orang, itu nanti 3 pahala tadi. Apa pertama? Diampuni dosanya. Yang kedua, bebas dari neraka. Yang ketiga, mendapat pahala puasa. Seperti orang yang berpuasa. Berarti 2 pahalanya. Kita pertama dapat pahala puasa juga diri kita, kedua pahala dari yang lain. Gitu, Syah. Jadi seperti itu. Habis ini beliin gacuan. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalkan ikhlas itu. Ya. Nah, tuh diingetin lagi ada Booth Sodako di Putra dan di Putri. Nanti buat Sobat Uki yang mau bersedekah, langsung aja nanti hubungi nomor di bawah ini atas nama adalah nanti nomornya nanti hubungi aja. Oke, langsung aja nanti videoin dulu ya, nanti Booth Sodakohnya jadi kita tampilin tuh di segmen ini video Booth Sodako Putra dan Putri. Lanjut Sat. Yang selanjutnya adalah al-ikhtisalu kullalailatin min laili ramadhana badal maghribi. Yang selanjutnya adalah mandi setiap malam ketika mau sholat raweh. Jadi ketika kita nanti habis buka, habis makan nasi, itu nanti disunahkan mandi. Biar apa? Biar nanti ketika kita menjalankan qiyamul lail atau sholat raweh itu nanti kita bisa bersemangat dalam menjalankan ibadahnya gitu. Jadi enggak kegerahan, berkeringat, kekenyangan. Ya makanya sebisa mungkin mandi kalau misalkan ada airnya gitu ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin waktunya mepet, tapi nanti kalau misalkan di rumah sebisa mungkin habis sholat maghrib kalau ada waktu mandi. Kenapa? Karena ini kesunahan. Ini sunnah itu apa? Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Selain seger itu sunnah juga. Ya, waktunya dari sholat maghrib. Tapi mandinya ada niatnya nggak sih? Kalau niat itu cukup, kalau misalkan niat itu cukup pakai baju ini saja. Saya niat untuk menjalankan sholat raweh, itu sudah mendapatkan sunnahnya. Jadi seperti itu. Bisa lanjut lagi? Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi sebenarnya, cuman yang paling penting nih, al-iksaru min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini yang paling penting nih. Udah berapa George? 6. Ya makanya daripada di siang hari tidur, gampang ngapa-ngapain, lebih baik diisi dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kebetulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ada yang mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan terdapat peristiwa nuzulul Quran. Makanya salah satu alasan bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang paling utama, salah satunya banyak alasannya adalah
karena di bulan Ramadan terdapat peristiwa diturunkannya Al-Qur'an. Mungkin itu sebagian dari kesunahan. Kalau misalkan dijelasin lagi nanti bolehlah langsung nanya aja. Nah, iya betul. Itu baru 5 ya, San? Iya. Masih banyak yang lain sunah-sunah. Bisa langsung aja DM ke Instagram Ukit TV PMG atau ke beliau langsung, Manharzen Zazuli. Nah, kita cukupkan episode ke-8 kali ini. Nah, buat Sobat Uki, pokoknya tonton terus program Tanya Ustadz karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari para narasumber kita, yaitu Ustadz Manharul Latif dan Ustadz Fajrul Rahman. Tanya Ustadz. Ustadz, nanya dong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.